Ya shalom bata haganupan kuria nahina holongan di Tuhan bata mahite ko di ibadah patongguan ta tetap ope ida hita di rumah ta bangsa sada tapi tetap do pagi Tuhan ami ase satongko kita haganupan ase riat kita mananggohon ase podas terlalu COVID-19 on jalan pun kita maribadah pertonggoan di rumah-rumah ini. Jadi ada niai pada kehidupan masih tehon di ambilan pertonggoan bermin on. Anami pandita John Lambang Sinaga sihong paraskon hatan itu kan butuh ngata Turia ketika PS Saresot Bandar Lampung. Ala niai paima ibasahita teks di ambilan pertonggoan ta paima yang kita kita hatan Tuhan dia ase maksada kita ibagas tonggo martonggo mahita ham Tuhan daripada Bapa nami terima kasih ma ihata hanami kebamu Tuhan tetap ope ihasil berhanami laku mengindahi ham mahitehun ni pertonggoan nami Tuhan alania Tuhan ham mana mengajari hanami maksada-sada keluarga lepas keluarga kasih boy Tuhan ya resi hanami hatamin iri koma iman jalan hanami balik perguluhan nami Tuhan yakin dalam percaya Tuhan nami hasibe di rumah tangga nami be hanami mengadongkan pertongguan nami Tuhan yakin Tuhan nami hadir Tuhan Allah mengajari hanami Allah memasuk-masuk hanami perhitihun ni hatamu terima kasih Bapa Tuhan ibadah Yesus Kristus Tuhan nami hanami marpanginduan dan martonggo kamu amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah pertongguan kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua dimulai dari ayat 13 hingga ayat 17. Mari saudara-saudara semua membuka Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kebicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang mengikat khotbah pertongguan kita pada minggu ini yaitu tentang kemerdekaan. Berbicara tentang kemerdekaan, tentunya kita harus tahu apa itu kemerdekaan. Saudara-saudara yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan itu diartikan yaitu suatu keadaan berdiri sendiri. Kemerdekaan itu juga diartikan sebagai bebas, lepas. Kemudian diartikan juga tidak terjajah. Dan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 17 Agustus, tentunya kita tahu bahwa tanggal tersebut adalah hari besar bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia merdeka. Nah, merdeka tadi tidak lagi dijajah, bisa berdiri sendiri, bebas lepas dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kemerdekaan itu ternyata tidak ada lagi yang namanya perbudakan.
Tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Kita tahu Pak, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, bangsa Indonesia menjadi budak bagi bangsa Belanda. Nah, ketika Indonesia merdeka, ternyata tidak ada lagi yang disebut sebagai perbudakan. Kita bisa berdiri sendiri, kita bisa bebas lepas, kita tidak terjajah oleh bangsa yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bulan kemerdekaan ini ternyata gereja juga mengambil bagian atau ikut serta merayakan, ikut serta merasakan kemerdekaan yang dialami oleh bangsa Indonesia dengan cara mengangkat khotbah kita pada pertemuan minggu ini, begitu juga ketika kita membahas tentang ambilan minggu pada tanggal 16 ini, mengangkat sebuah peristiwa atau menjelaskan apa sih yang disebut sebagai kemerdekaan. Sebagai bangsa yang merdeka, tentunya gereja mengajak jemaatnya untuk peduli terhadap aturan-aturan yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Gereja mengajak jemaatnya untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Gereja mengajak umatnya untuk merasakan yang disebut sebagai kemerdekaan. Dalam Rom 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dikatakan bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Nah, sebagai bangsa yang merdeka, sebagai jemaat yang merasakan kemerdekaan bangsa tersebut, tentunya jemaat juga harus taat kepada wakil Allah yang disebut sebagai pemerintah. Karena dalam Rom 13 itu dikatakan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah, bahwa pemerintah itu adalah berasal dari Allah. Nah, ketika pemerintah itu berasal dari Allah, ketika pemerintah itu adalah wakil dari Allah, maka apa yang harus kita lakukan sebagai warga gereja, sebagai warga jemaat? Sikap apa yang harus kita tunjukkan kepada kemerdekaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia? Yang pertama, mari kita lihat dalam ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, tunduklah karena Allah. Firman Tuhan berkata, tunduk karena Allah kepada semua bangsa, kepada semua lembaga manusia. Kata tunduk bukanlah berarti seperti tunduk kepada tuannya atau tunduk kepada orang yang menjadi tuan yang mengatur oleh hambanya. Tetapi tunduk di sini adalah karena memang kita merasakan kemerdekaan dari Allah. Artinya apa? Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita dimerdekakan dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, maka dalam khotbah minggu lalu juga dikatakan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Sebagai hamba Allah tentunya melakukan apa yang menjadi perintah Allah kepada manusia. Nah, tunduk di sini berarti melakukan segala sesuatu, peraturan-peraturan, aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini. Sebagai hamba Allah juga kita harus tunduk kepada aturan-aturan, perintah-perintah Allah yang diberikan kepada manusia. Karena apa? Ketika kita tunduk kepada aturan-aturan, maka damai pasti ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, dan damai juga pasti ada di tengah-tengah umat beragama, dan damai juga pasti berada dalam hati kita masing-masing. Nah, kemudian lembaga manusia atau pemerintah adalah wakil Allah sebagai mana kita tunduk kepada Allah. Begitu juga kepada pemerintah, karena
Karena tadi dikatakan dalam Rom 13 ayat 1 hingga ayat 7 bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Bahwa pemerintah itu adalah berasal dari Allah. Maka sebagai orang yang mengikut Kristus, yang mempercayai bahwa pemerintah adalah wakil Allah, tentunya tunduk kepada pemerintah. Seperti tunduk kepada Allah. Tunduklah karena Allah, bukan karena apa, tapi karena Allah. Allah yang memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Kemudian tunduk adalah sikap menghormati. Sebagai hamba Allah, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang menerima Kristus, tunduk terhadap pemerintah adalah sikap yang diinginkan oleh Allah kepada manusia. Sikap inilah yang hendaknya dimiliki. Sikap inilah hendaknya yang melekat pada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita tunduk kepada pemerintah, ketika kita tunduk kepada aturan-aturan bukan karena negara tetapi karena Allah, maka dengan keikhlasan kita melakukan aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini. Kemudian sikap yang berikut yang diminta khotbah ini kepada kita adalah berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada semua orang. Nah, berbuat baik tentunya tidak melihat orang yang telah berbuat baik kepada kita. Contoh, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita harus berbuat baik. Bukan seperti itu. Tetapi ketika ada orang yang jahat kepada kita, kita harus berbuat baik kepada mereka. Artinya apa? Tidak ada istilah balas budi. Ketika orang sudah berbuat baik, oh dia sudah berbuat, maka saya berbuat baik kepada mereka. Itu tidak ada fungsinya. Tetapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, maka dengan cara tersebut, dengan tindakan tersebut, merupakan tindakan yang membungkam, menutup mulut orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan mereka akhirnya berkata, oh, mereka adalah hamba Allah yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mereka membalas kebaikan meskipun kita melakukan kejahatan kepada mereka. Kemudian sikap yang ketiga yang diminta oleh khotbah ini kepada kita adalah hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Banyak orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Banyak orang yang menyalahgunakan ketika diberikan kebebasan. Nah, hiduplah sebagai orang merdeka berarti kita merasakan bahwa kita ini adalah merdeka, maka syukurlah kemerdekaan itu, maka lakukanlah yang terbaik dalam kemerdekaan tersebut. Bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan tadi. Banyak orang ketika sudah diberikan kemerdekaan, ketika sudah diberikan kebaikan, ketika sudah diberikan kebebasan, maka dengan suka hatinya dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena apa? Dia menyalahgunakan. Dia mengatakan, kan sudah merdeka, ngapain harus ikut dengan peraturan-peraturan tersebut? Ingat, merdeka itu bukan berarti sesuka hati kita melakukan apa yang kita mau, tetapi merdeka adalah ketika kita merasakan kemerdekaan itu dan kita melakukan yang terbaik untuk kemerdekaan tersebut. Di awal khotbah tadi saya telah menjelaskan apa itu yang menjadi arti dari merdeka, yaitu berdiri sendiri, bebas lepas, tidak terjajah. Orang yang merasakan, oh saya sudah bebas lepas, saya sudah berdiri sendiri, maka sesuka hati saya dong melakukan apa yang saya mau, bukan berarti seperti itu. Tetapi merdeka tadi adalah kita yang
sudah dimerdekakan, maka berbuatlah seperti orang yang benar-benar sudah merdeka. Kemudian yang diminta dari khotbah kita ini adalah ada beberapa bagian ketika kita adalah disebut sebagai hamba Allah dalam khotbah ini. Allah adalah Tuhan kita, kita adalah hamba Allah. Allah memiliki aturan, Allah memiliki peraturan. Sebagai hamba Allah, tentunya kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang terjadi di lingkungan masyarakat, di bangsa, begitu juga dengan di lingkungan gereja. Nah, kemudian apa yang menjadi perintah Allah kepada kita ketika kita disebut sebagai hamba Allah? Dikatakan dalam ayat yang pertama adalah hormatilah semua orang. Menghormati bukan melihat siapa orang yang kita hormati, apa jabatan yang kita hormati, apa sebanyak apa hartanya, apa jabatannya dan sebagainya. Tetapi menghormati yang dimaksud di sini adalah tanpa melihat status dari orang-orang yang kita hormati. Mau dia orang miskin, mau dia orang-orang yang memiliki kekurangan, keterbatasan, kita harus menghormati mereka. Itulah yang diminta Allah, itulah perintah Allah kepada kita. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi perintah Allah kepada kita, yaitu kasihilah saudara-saudara. Saudara-saudara yang dimaksud di sini bukanlah saudara hanya sebatas saudara adanya hubungan darah, saudara adanya hubungan marga, tetapi saudara-saudara yang dimaksud adalah saudara-saudara kita sesama manusia. Kita sesama manusia yang ada di bumi ini adalah satu. Kita adalah saudara. Maka apapun agamanya, apapun budayanya, marga apapun dia, kita harus mengasihi mereka. Kemudian yang ketiga adalah takut. Takutlah akan Allah. Takut di sini kita bukan berarti diminta seperti takut melihat sosok yang begitu mematikan, tetapi takut yang dimaksud di sini adalah kita harus takjub, kita harus kagum kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan takut dalam khotbah ini. Kemudian yang terakhir adalah hormatilah raja. Dalam perjanjian baru, raja adalah wakil Allah, dan sekarang pemerintah adalah wakil Allah. Maka hormatilah pemerintah. Oleh sebab itu, apa yang menjadi aturan-aturan pemerintah, apa yang menjadi peraturan-peraturan perintah mereka kepada warga, kepada masyarakat, kita harus melakukan. Karena itulah cara kita menghormati pemerintah yang menjadi warga, jemaat, menjadi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, mari merdekalah dari tindakan-tindakan yang tidak baik, tetapi bebaskan hidupmu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima melalui kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Tuhan, ajari kami dalam hidup kami untuk menghormati semua orang tanpa melihat siapa, tanpa melihat apa pekerjaannya, tanpa melihat apa jabatannya. Karena yang kami yakin, kami percaya bahwa semua orang harus saling menghormati satu dengan yang lain. Tuhan, ajari kami juga untuk mengasihi saudara-saudara kami, bukan saudara-saudara saja, bukan saudara semarga, tetapi saudara-saudara kami yang lain juga, tanpa melihat ras, tanpa melihat marga, tanpa melihat agama. Tapi kami semua adalah satu, kami semua adalah saudara. Tuhan, yang terutama ajari kami untuk takut akan Tuhan,
sehingga kami yakin, sehingga kami melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya juga Tuhan bahwa pemerintah adalah wakil-Mu untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, ajari pemerintah-pemerintah juga untuk berbuat baik. Ajari pemerintah untuk bersikap dengan tegas, bersikap adil untuk menindas hal-hal yang tidak baik di negeri ini. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia. Jagai bangsa ini Tuhan, sehingga boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.